beneran terkendala oleh pandemi. Jadi karena pandemi dia tadinya sekolah di Bandung, ya kan? Dokter di Bandung, tapi begitu pandemi stop dan akhirnya dia pindah sekolah ke Jakarta. Saya bilang sebenarnya ini ada kemungkinan kalau misalkan sekarang kan udah pandemi, kan Invisalign ada warranty sampai 5 tahun. Ini kan belum sampai 5 tahun, baiknya saya udah bilang kalau pasien baiknya ke dokter yang merawat aja, karena kan masih ada warranty, jadi nggak usah spending money untuk merapikan lagi, saya bilang gitu. Tapi kebetulan mamanya bilang nggak bisa, kita sekarang ini di Jakarta, waktu lagi ngerawat ini anak saya masih sekolah di Bandung. Ya karena kondisi kayak gitu, jadi ya udah kalau kayak gitu kan nggak bisa apa-apa ya, mau tidak mau saya bilang ya sudah, kalau kondisinya memang seperti itu, kalau saya lakukan berarti saya harus rawat ulang, ya kan? Dan saya nggak bisa, dan saya mungkin nggak kirim ke Invisalign kan, ya kan sudah terdaftar atas nama dokter itu, terus kita kerjakan dan kita daftar Invisalign, biasanya suka ditolak. Ya, di plan ini pasiennya punyanya dokter itu gitu. Ya, saya bilang oke, nggak masalah. Saya bilang saya nggak kirim ke Invisalign. Saya tawarkan TOS. Saya bilang oke, kasus seperti ini di mana pasien ini ternyata hanya punya 2 gigi insisif bawah. Ya, kenapa di sininya spacing ya? Di gigi atasnya lengkap, gigi bawahnya spacing. Kakaknya giginya berlebih. Di bawah lebih 2, di atas lebih juga. Jadi adiknya kurang 2, kakaknya lebih. Ya. Nah, kasus ini sebenarnya saya bilang waktu saya kirim pertama ke TOS itu dibuat adalah kasusnya ini dia bilang lebih baik space-nya dibuka, pasang implan 1. Saya pun setuju sebenarnya. Karena dengan saya buka, saya rapikan atasnya, kan? Kita retract sedikit, kita nggak perlu gigi itu ada 4 incisifnya. Mungkin dengan 3 aja, itu akan hasilnya maksimal dengan overjet yang baik gitu loh. Ya, sebenarnya ini yang saya mau lakukan. Tapi pihak orang tua bilang, dok, bisa nggak jangan dilakukan implan? Saya bilang, kayaknya nggak mungkin kalau saya nggak pasang implan, karena space-nya terlalu banyak, hilang giginya 2 loh. Kalau saya rapetin, otomatis overnya nanti akan jauh. Jadi kelihatannya seperti monyong nanti, padahal kondisinya nggak monyong. Padahal saya udah usahakan untuk retract gigi anterior atasnya. Jadi, saya bilang, oke, kita buat seperti ini. Sebentar, ini saya option 1, option 2. Oke. Jadi saya buat option lain adalah saya buka. Saya tidak buka, tapi saya rapatkan gigi, 2 gigi seri dan gigi canine-nya. Saya bilang kalau mau disisakan, kita akan sisakan ini di sebelah distal gigi canine yang sudah dibuktikan sebagai gigi insisif. Kalau sampai nanti kita mau besarkan, kita akan besarkan sedikit gigi canine-nya dan kita besarkan juga gigi premolarnya. Tapi nanti saya bilang ya. Jadi tahapnya adalah tahap step 1 sampai 8. Ini kita akan rapetin dulu. Step berikutnya sampai di sini ya. Jadi apa yang saya lakukan, kasih button di sini, dan meskipun dikasih button kita ada liner. Ini pada saat kita kasih elastik di sini, elastiknya ini terlimitasi dan terguidance, jadinya tidak akan over gitu ya. Kalau kita hanya menggunakan ini tanpa linernya, mungkin dia akan over. Jadi pasti ini sudah rapat ininya. Tapi memang seperti saya katakan, saya rasa juga kenapa Invisalign-nya nggak begitu jalan. Satu, pasiennya juga datangnya agak lama dan nggak ya mungkin rajin pakai mungkin ya, karena so far selama dia datang liner kita lihat ini fit di sini ya, tidak ada yang terbuka ya, ini linernya fit, berarti itu tetap terjaga sama dia. Tapi dia datangnya agak jarang, karena saya bilang biasanya saya bawakan pasien ini kayak ini ya, step 1 sampai 8, karena tidak ada otomatis, tidak ada kan saya bisa bawakan pasien ini pertama kali saya bawakan 3 atau 4 liner.
biasanya kalau ini saya kasih dulu karena ini ada elastik di sini, saya kasih 2 aligner. Terus datang lagi nanti 3 atau 4 aligner. Jadi ya sampai di step 8 harusnya dia sudah 3 kali datang ke saya. Ya sampai ini sudah sampai, tapi tahap ini belum saya melakukan tahap ini. Seingat saya belum pindahkan ini ke sini. Seingat saya ya, tapi nanti saya mesti cek itu. Ya, dari pasien ini sudah improve dari yang kita lakukan di step 1 sampai 8 sudah sesuai dengan yang kita planning gitu ya. Ya, jadi ini kasusnya terakhir kondisinya seperti ini. Dia sudah buka dan saya otomatis saya scan lagi setelah 8, saya harus scan dan saya kirim ke pause lagi untuk dibuatkan tahap berikutnya yang dimana kita akan pasang button ini ya kan Pak, atau mungkin dia terakhir saya udah datang begini, dia datang cuma dia belum kontrol dengan jadi dia akan kasih button lagi untuk merapatkan ini gitu ya, seperti planningnya untuk menyisakan space di distal gigi canine-nya ya. Oke, jadi itu adalah kasus kita katakan sebagai kasus yang kompromis ya. Bagaimana dengan kasus ini? Ini kasus ini adalah kasus yang saya bilang kasus yang saya lakukan secara komprehensif, man. Pasien ini dok di mana giginya mau dibuat lebih bagus gitu ya. Ya. Kasus tadi yang awal tadi, di mana saya bilang saya nggak bisa lakukan ini kalau saya tidak koreksi letaknya dulu. Karena kebetulan ini ada crossbite dari anterior sampai setengah posterior ya. Jadi saya harus koreksi giginya ini letaknya, baru saya bisa lakukan proses selanjutnya gitu ya. Jadi pemasangan pas ini saya hanya utamakan untuk melakukan koreksi ekspansi daerah atas kanan dan sedikit membuat rahang bawah kanannya itu sedikit lebih squeeze, lebih kecil ya, sedikit supaya lebih masuk sedikit dan atasnya bisa keluar. Jadi yang saya harapkan adalah koreksi crossbite-nya ya. Jadi kita lakukan ini dalam waktu sekitar 5-6 bulan. Jadi saya sudah dapatkan kondisi seperti ini. Kita lihat ini ya, tadinya crossbite dan dia sudah sekarang tidak bisa crossbite ya, memang tidak over sampai dia di luar. Jadi setelah kondisi seperti ini saya bilang oke, saya akan lakukan raise vertical dimension ya, raise vertical dimension. Setelah itu saya lakukan mock up di sini, mock up. Setelah mock up ini masih dalam proses ya, ini sudah saya buat final yang sini, tapi daerah posterior ini belum, bawah sudah final di sini ya. Atasnya saya akan buat sampai gigi molar 1 ini. Ya, ini masih dalam proses ini. Oke, jadi ini anterior kita sudah koreksi yang tadinya crossbite, kita buat ini dengan gigi yang secara proporsional juga lebar dan tingginya juga cukup baik ya, baik atas maupun bawah. Midline-nya juga bagus dibandingkan tadi sebelumnya adalah dia crossbite satu sisi ini kelihatan di wajah seperti daerah sebelah kanan itu seperti agak masuk gitu ya, sedangkan dia udah itu. Nah, sekarang hal seperti itu kan tadi saya katakan bahwa kita butuh space kalau expansion otomatis kita tidak perlu lakukan apa-apa. Kalau kita extraction kita tidak perlu melakukan sesuatu berbeda. Tetapi kalau kita IPR otomatis kita perlu tools ya. Jadi saya akan lihat nih pada saat saya mau melakukan IPR itu saya pasti gunakan diamond tool. Tergantung berapa mili IPR yang saya mau. Kalau IPR-nya yang saya mau ada 0,2 atau 0,3 bahkan 0,4 atau 0,5, saya pasti menggunakan diamond tool ya. Dan diamond tool yang saya pakai, kalau kita lihat ya, saya pakai diamond tool yang bentuknya seperti ini ya. Yang mesti dipastikan adalah diameter dari diamond tool-nya. Di sini katakan kalau kita beli diamond tool harusnya kita harus paham, jangan cuma kayaknya yang ini, nggak bisa. Waktu beli kita harus yakin, kita harus beli yang dia punya diameternya berapa tipnya ya. Saya akan gunakan yang diameter 0,10. Jadi semua ini bisa dipakai sebenarnya, tapi untuk IPR
saya akan pilih dua. Yang 010 dengan super fine atau dot kuning dan fine yang dotnya merah. Ya, di sini pun sama, cuma ini sedikit bentuk sama, hanya ini lebih panjang tipnya. Kalau kita mau lebih kecil, meskipun sama-sama 010, kalau dia lebih panjang, dia daerah tipisnya lebih panjang daripada yang ini. Ini panjangnya adalah 11,5 mm, yang di sini 10 mm. Jadi kalau saya mau IPR 0,2 mm, saya pasti pakai yang kuning. Dan saya tidak pakai bagian tengahnya, saya pakai bagian tipnya. Dan kita harus lihat nih posisinya di mana yang saya harus lakukan IPR. Start dari lingual atau start dari bukal, kita akan lihat kondisinya. Saya akan memulai dari start di celahnya yang lebih besar, saya akan masuk dari situ, membuat celah yang kecil sampai tembus ke bagian depan. Kalau sudah seperti itu, biasanya kan potongan itu akan rata kan. Kita butuh alat bantu lain. Setelah kita lakukan seperti ini, saya butuh spacer indicator untuk melihat berapa yang kita ambil nih. Apakah 0,10, apakah 0,20, apakah kita cek dulu. Kalau ini sudah lewat di interval proksimalnya, baru kita lakukan polishing dengan ini, dengan disk, supaya membuat tadi kita potong yang tadinya bersudut, kita sudah buat rounded, ya. Jadi itu yang kita perlukan seperti ini, ya. Terus bisa juga kita gunakan seperti ini. Kita gunakan ini untuk IPR tools, ya. Kita menggunakan ini. Di sini kita mesti lihat thickness-nya berapa yang kita mau dapat, ya. Kita bisa, tapi saran saya selalu gunakan yang paling kecil dulu. Membesarkan gampang, ya. Jadi ya gigi itu keras. Biasanya ginian, saya udah pakai ginian banyak banget, udah jebol banyak banget. Kemudian yang ini, yang rekomendasi dari TOS ini, saya baru pakai 1 kali. Mudah-mudahan ini bisa lebih awet dari yang lain. Saya sudah beli gini, mungkin ada 5-6 set giniannya, jebol terus. Jadi makanya saya tetap pikir gimana caranya supaya ininya tidak terlalu gampang jebol. Jadi saya tidak akan mulai ini sebelum ada space-nya. Jadi space-nya itu saya bisa buat dengan, saya itu kalau mau dilanjutkan dengan ini silahkan. Terus akan saya polish dengan menggunakan disk, ya, dengan disk yang tadi, ya. Jadi ini yang saya gunakan untuk melakukan proses IPR. Ya, caranya seperti ini. Memang dikatakan seperti ini. Memang di sini gampang. Di gigi tidak semudah itu. Kita tahu bahwa enamel itu adalah benda yang terkeras kedua setelah diamond. Jadi nggak mungkin kita bisa ngambil begini kalau giginya itu padat banget atau tight banget. Ya, di sini dikatakan ini ada stepnya. Jadi itu yang harus diperhatikan bagaimana cara menggunakannya, ya. Jadi sebenarnya dari saya selesai ini presentasinya, tapi saya akan kasih satu tips tambahan. Di sini saya mau mengatakan bahwa tidak semua case itu bisa dikerjakan dengan menggunakan clear liner, ya. Dan juga saya biasanya akan memilih apakah ini lebih baik saya gunakan clear liner atau saya menggunakan conventional braces. Contoh kasus ini, saya coba, ya. Di sini kenapa saya katakan diagnosis ortopedic itu amat sangat penting. Kasus seperti ini, pasiennya minta untuk dilakukan perawatan dengan menggunakan clear liner. Ini permintaan dari pasien. Jadi saya bilang, dalam hati saya sudah bilang, ini kayaknya saya nggak mau clear liner. Tapi pasiennya bilang, oke, kalau kamu minta, saya akan coba ambil data dan saya kirim ke TOS. Ya, saya kirim ke TOS ini. Ini jadi kasusnya seperti ini, ya. Ya, kita lihat seperti ini. Apa concern dari pasiennya? Dia cuma bilang, dok, gigi saya benar nggak, dok? Gigi saya miring ke sebelah kiri. Saya bilang, iya, giginya miring ke kiri. Jadi gimana? Mau ngerapiin gimana? Jadi saya bilang, iya, oke, kita coba rapiin. Kita lihat ternyata pasien ini kenapa shift ke kiri karena dia tidak punya gigi insisif lateral sebelah kiri. Ya, kiri atas, ya. Tidak ada giginya. Di bawah komplit, ya kan? Jadi saya pada saat itu saya kirim ini ke TOS lakukan perawatan seperti ini, ya kan? Oke, saya bilang
eh, memang gigi bawah harus dicabut, terutama yang buccal dicabut, ya kan, terus yang apa unerupted ya juga, yang partial erupt juga dicabut. Jadi di bawah dicabut gigi premolar 2 biji. Ya, pada saat tos buat ini dia hanya cabut yang bukal aja. Dia bilang oke, kondisi seperti ini rapi, tapi saya bilang kalau kamu nggak concern sama miringnya, rapi pasti bisa. Sekarang kamu maunya kan bilang pertama kali dia mau rekan. Saya bilang ini giginya miring. Lalu dia bilang iya dok, kalau dibuat seperti ini berarti gigi saya tetap miring dong, karena dia nggak lakukan geser giginya ke itu. Tapi akhirnya saya bilang oke, berarti kan kamu mau gigi ini digeser ke sebelah kanan dong. Ya, jadi saya minta ke tos. Oke, pasien saya bilang kalau ke yang pertama mungkin keberatan karena dia rasa tetap miring gitu. Jadi gimana kalau saya cabut premolarnya untuk saya geser gigi anteriornya, gigi incisif anteriornya, incisif sentral ke sebelah kanan untuk koreksi midline-nya, ya kan? Oke, terus bikinin, memang bisa dibikin seperti ini. Tapi saya bilang, berapa lama ngerjain seperti ini? Ya dia bilang mungkin 2 tahun sampai 3 tahun. Saya bilang ke pasiennya, kamu mau tetap pakai clear aligner atau mau pakai conventional braces tapi mungkin kamu bisa lebih cepat daripada clear aligner? Dia bilang saya nggak masalah dok, mau pakai clear aligner boleh, mau pakai conventional boleh. Padahal permintaan pertama dia mau ngerapin pakai clear aligner. Tapi saya bilang kalau pakai clear aligner tapi 2,5 tahun sampai 3 tahun loh. Ini dan karena apa, terlalu banyak yang harus digerakkan. Jadi dia bilang oke, kalau gitu pakai conventional braces. Pasien ini akhirnya saya lakukan pemasangan braces. Ya, jadi saya cabut satu premolar di sini. Ini ini baru setahun lebih, belum sampai setahun setengah ini dia sudah dapat seperti ini kondisinya. Memang belum maksimal, tapi saya cabut yang ini dan saya cabut juga yang ini. Ya, saya cabut yang ini. Ini baru hari ini baru saya foto karena memang pasien ini pas kebetulan kontrol. Jadi makanya ini tadinya nggak ada planning saya masukin di sini, tapi program pasiennya kontrol saya bisa tampilkan ini. Jadi ini kondisi before-nya, ini kondisi after. Meskipun masih dalam treatment, kita lihat sudah terlihat pergeserannya ya, dari sini ke sana ya. Dan juga kita lihat di giginya, ini tadinya gigi ini begitu dominan banget. Dan dia shift ke sebelah kiri, ini ya sudah bergeser ke sebelah kanan meskipun tidak benar-benar 100% midline, karena pergeseran ini satu gigi incisif lateral ya, pergeseran dari ininya midline-nya. Jadi ini adalah masih menggunakan conventional braces. Jadi so far itu yang saya bisa sampaikan. Kalau sampai ada ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya kembalikan ke Jessica ya. Terima kasih Dr. Roni atas lecture dan presentasinya mengenai tes aligner, dan webinar hari ini semoga akan bermanfaat bagi para dokter yang hadir pada kesempatan ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi Q&A atau sesi pertanyaan. Untuk para hadirin atau dokter yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dipersilakan melalui real time chat ataupun menanyakan langsung pada Dr. Roni. Selamat malam. Saya dengan Dr. Albert ya, Dr. Roni. Ada yang mau saya tanyakan? Halo? Suara jadi dengar. Malam Dr. Roni. Ya. Yang mau saya tanyakan Dr. Roni. Ya. Pertama di TOS ini dok, mengenai monitoring pasien ya dok. Kita sebagai dokter gigi ini monitoring pasiennya ini, apakah di pasien yang menggunakan aplikasi atau pasien yang kan kompetitor lain menggunakan aplikasi ya dok, yang pasiennya harus melakukan scan, atau pasiennya dalam kurun waktu tertentu biasanya dokter Roni suruh kontrol atau bagaimana datang ke klinik begitu dok. Pertanyaan pertama.
pertanyaan kedua dok, mengenai yang dokter bahas tadi mengenai IPR. Di TOS ini, IPR ini dilakukan awal sebelum kita liner nomor 1, atau di step-step berikutnya dok, misalkan di nomor 5 kita harus IPR ini, atau bagaimana dok? Terus pertanyaan ketiga ya dok, sorry banyak dok. Yang ketiga, IPR ini mata boardnya kan tadi dokter punya rekomendasi itu di slide presentasi ada yang 0-10 dok. Kalau boleh tahu dok, belinya di mana dok? Terima kasih atas pertanyaan itu dok, terima kasih. Oke, yang pertama tadi kan pertanyaannya pasiennya datang atau enggak gitu kan, karena yang lain pakai aplikasi gitu kan. Ya betul dok. Kalau pasien saya suruh datang. Sebenarnya aplikasi itu nggak, buat saya sih nggak terlalu membantu ya. Ya oke, bisa lihat terus kalau setelah lihat gitu ya. Buat saya sebenarnya pasien itu akan lebih appreciate kalau memang kita siapkan waktu untuk melihat benar kondisinya dia seperti itu. Kalau cuma dengan aplikasi, ya apa bedanya sama dia foto terus dia kirim ke kita. Tapi kalau saya lebih senang, karena apa? Saya butuh pasien ini pakai waktu lagi datang sih, sebelum saya cek dia masih pakai dan ngebuka, saya mesti lihat dulu. Oke, fit nggak? Karena saya kasih biasanya hanya 3 atau sampai 4 liner. Jadi dia akan datang ke saya 2 bulan sekali. Ya, sebulan setengah atau 2 bulan sekali dia akan datang. Saya lihat kalau pasien ini rutin memang bagus, saya bisa kasih lebih panjang. Ya, tapi pasti saya harapkan pasien ini datang. Karena datang saya bisa monitor untuk melihat yang lainnya. Ya, itu yang itunya. Terus kalau untuk IPR, saya gunakan drill. Itu tadi kan contohnya kita bisa gunakan drill yang punya seperti itu, pasti dari Comet punya. Kodenya tadi dicatat, mesti ingat tuh kodenya. Comet sama Verden juga ada. Yang gambar itu dari Verden. Tapi yang pasti 010 ya, kodenya 010. Sebentar, saya cek. Saya cek nomornya. Jadi kalau di Comet itu kodenya kalau nggak salah 859, ini kalau nggak salah di bawah 59. Tapi kalau di Verden itu 166 dan 167. Iya. Untuk suppliernya dok? Suppliernya, kalau Comet Fondaco, kalau Verden Doremi. Oh iya itu. Oke, apalagi tadi yang satu apa? IPR-nya dok di awal atau di step? Oke, IPR itu selalu diberikan kapan mau di IPR-nya. Jadi tidak semuanya di awal. Ada yang di awal, seperti tadi kan, ada yang di awal itu hanya di belakang. Nanti step ke-7, misalkan, nggak selalu step 7 tergantung dari treatment plan-nya ya. Tapi step 7 mungkin di anteriornya saya mengirimkan aja itu tergantung dari treatment plan kita. Jadi pada saat itu dikirimkan dari TOS-nya, TOS itu akan memberikan satu panduan, termasuk panduan kapan di IPR-nya, berapa besar area yang harus di IPR-nya. Space-nya harus berapa. Ya, begitu. Jadi tidak semuanya dilakukan di awal. Baik dok, terima kasih dok jawabannya. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Dokter, ada beberapa dokter yang tanya di real time chat. Bentar. Kasus dengan midline shifting lebih sulit di clear aligner, dan jika bisa dilakukan, apakah ada tipsnya harus bagaimana komunikasi dengan teknisiannya dok? Terima kasih. Dari dokter Vika dok. Oke, kalau misalkan untuk, jadi gini, sebenarnya kan itu apakah yang kita mau lakukan, apakah mau bergeser shiftnya dengan caranya seperti apa, sebenarnya kan diagnosisnya dari kita. Ibaratnya nih, si TOS ini itu hanya berfungsi sebagai kita punya asisten yang memvisualisasikan hasil akhir yang bisa kita tunjukkan ke pasien.
Ya, jadi diagnosis dan treatmentnya harus dari dokternya. Jadi kan saya bukan ngajarin ortodontik ya, jadi artinya itu mungkin bukan bagiannya saya untuk ngajarin bagaimana saya melakukan diagnosis dan treatment hanya karena dokter bisa belajar dari siapa aja yang mungkin yang jauh lebih mahir, di mana dokter harus tentukan dulu apa yang mau dokter lakukan untuk kasus ini. Kan seperti tadi saya bilang, mungkin aja case yang sama, mungkin sudut pandangnya bisa beda kan. Mungkin si A akan membuat desain seperti ini, si B bisa membuat desain seperti itu. Mungkin saya di sini bukan berkompetensi untuk mengajarkan diagnosis dan treatment, tapi dokter harus tahu bagaimana melakukan diagnosis dan treatment plan untuk kasus-kasus tersebut gitu loh. Nanti dokter apa yang dokter melakukan dari ini, hasilnya ini saya menjadi kayak gini, itu diserahkan ke TOS untuk TOS merealisasikan atau visualisasikan apa yang dokter mau lakukan ke pasien ini. Jadi bukan TOS yang membuat jadi seperti apa, tapi dokter yang menentukan mau dibuat seperti apa. Gitu loh. Ya, jadi kalau kayak kasus yang tadi kan, oke, karena pasiennya memaksa untuk awalnya mau pakai clear aligner, saya bilang kalau pakai clear aligner bisa, tapi ternyata clear aligner memakan waktu yang lebih panjang. Kalau terlalu panjang kan akan nanti pasiennya kok lama sih nggak beres-beres, jadi akan putus tengah jalan juga akan bermasalah gitu ya. Jadi saya akan katakan oke, kamu keberatan kalau misalkan harus ini kita gunakan conventional basis gitu, dan pasiennya bilang oke, ya sudah kita lakukan. Jadi TOS yang membuat diagnosis dan treatment plan, dokter yang menentukan diagnosis dan treatmentnya, nanti baru serahkan ke TOS. Kalau memang TOS-nya tidak sama, dia akan bilang dok ini nggak bisa, atau dok ini bisa tapi harus dikombinasi dengan A, B, C, D. Nah, tinggal dokter pilih, saya mau lakukan itu atau saya mau lakukan dengan cara yang lain. Gitu ya. Terima kasih dokter. Dan ada 4 pertanyaan dari dokter Zulaika nih dok. Yang pertama, waktu kontrol untuk pasien aligner kira-kira berapa lama? Apakah tergantung kasus atau sama untuk semua pasien? Dan hal-hal apakah yang perlu diperhatikan saat kontrol? Untuk pertanyaan pertama dok. Oke, jadi gini, kalau kontrol untuk pasien sebenarnya itu tergantung dokternya. Jadi kalau saya belum tahu nih si pasien ini kooperatif atau enggak. Jadi biasanya saya akan wajibkan dia kontrol 1 bulan pertama. Jadi 2 aligner harus pakai, saya akan minta dia untuk kontrol. Tapi kita bisa lihat kalau memang pasien ini sudah bisa kita ajak berkomunikasi, misalkan meskipun usianya masih remaja, tapi dia sudah SMA. Berarti kan tingkat kesadaran dia untuk mau terlihat cantik dengan giginya dirapikan itu kan sudah bisa diberikan tanggung jawab lah ya. Jadi kita bisa percayakan dia, oke, kamu yakin ya, pakai ya ini ya. Berarti kalau misalkan dia 2 aligner, berarti kan 1 bulan dia mesti datang. Ya, tapi kalau kita lihat, oke, pada saat dia menggunakan pakai, jadi saya akan pasin dulu alignernya di mulut. Setelah itu saya akan suruh, oke, kamu buka sekarang, saya bukain, atau kamu buka, pakai lagi. Bisa nggak dia pakai gitu? Kalau urusan itunya dia bisa, mudah, orangnya, istilahnya kan ada orang yang mungkin susah masangnya atau apa gitu kan kita nggak tahu. Kalau yang dia fine-fine aja, oke, lancar, semuanya bagus gitu, ya mungkin saya rasa ya kita bisa kasih dia 4 liner untuk 2 bulan, baru kontrol lagi gitu ya. Tapi prinsipnya untuk pasien yang awal-awal itu umumnya harusnya 1 bulan kita udah cek dulu untuk melihat apakah benar-benar ini pasien ini kooperatif nggak untuk penggunaannya. Kan kita mau responnya. Terus dia ada komplain, sakit kah atau apakah, kita mesti lihat gitu. Kalau misalkan stuck ya, maksudnya stuck ini bisa dibuka. Saya bilang kalau sampai nggak bisa dibuka ya ditarik pasti buka. Kalau menggunakan alat yang tadi yang seperti hook itu, ditarik pasti bisa keluar. Ya itu gunanya waktu pertama itu mereka diajari bagaimana cara memasang dan cara membuka, dan harus coba sendiri gitu. Ya. Ya, ini pertanyaan ketiganya, untuk kasus yang rumit memerlukan button, apakah menentukan desain buttonnya dari dokter? Jadi gini, kalau memang diperlukan button, biasanya
buttonnya itu pun sudah di-provide oleh TOS-nya, ya. TOS akan memprovide buttonnya kalau memang kita butuhkan button. Button, baik button itu yang untuk ditempel di gigi maupun button yang akan ada di liner itu sudah di-provide dari TOS-nya, ya. Di sini ada pertanyaan lagi, apakah TOS bisa untuk kasus gigi bercampur? Prinsipnya bisa. Saya sempat bicara sama orang TOS-nya, bisa. Tapi saya sih memang tidak melakukan ini untuk gigi campur. Bukan karena saya tidak yakin TOS-nya bisa, tapi kita tahu bahwa anak-anak yang masih usia gigi campur berarti di bawah 10 tahun ya, berarti 9 tahun, 10 tahun gitu ya, itu bagaimana kooperasinya dia. Kalau dia tidak kooperatif, kan otomatis mubazir TOS-nya. Kan nggak bisa mamanya harus dampingin terus atau kasih tahu terus, padahal ini bisa dibuka. Kalau mamanya dipakai nggak ada mamanya dibuka, kan akhirnya kan perawatannya juga tidak maksimal ya. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Apakah ada garansi bila hasil perawatan belum sesuai dengan hasil simulasi? Oke, jadi gini, kalau di TOS itu kan ada beberapa step ya, artinya tidak seperti beberapa liner lah, mereka punya eskalasinya. Misalkan untuk kasus yang ringan, kasus yang ada misalkan, saya nggak ingat, coba nanti tanya sama Deska itunya, mungkin saat di bawah liner itu harga TOS-nya berapa dan ada warranty-nya itu berapa lama, itu nanti coba di-share aja ke mereka, karena itu selama masih dalam masa itu, kalau sampai tidak sesuai, ya kan, kalau sampai tidak sesuai, biasanya mereka bisa lakukan namanya refinement. Ya, refinement. Karena apa? Kalau kasusnya ringan, dia nggak sesuai, kemungkinannya kecil sekali. Kenapa? Karena kasusnya ringan, kalau pasien ini kooperatif dan rajin pakainya, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau kasusnya sulit, makanya kenapa kasus yang sulit itu refinement bisa sampai dengan 2 kali dan masa warranty-nya itu panjang, ya. Panjang sampai ada sampai 2 tahun atau 3 tahun, saya lupa. Coba nanti diminta ke pihak TOS aja ditanyakan itu kendalanya ada apa aja. Karena kan charge-nya untuk TOS itu tidak semuanya tidak dipukul rata. Jadi ada kasus yang simple, ada yang ada sampai yang kasus yang advance gitu ya. Jadi itu bisa ditanyakan sendiri dengan sana, dan mengenai warranty-nya berapa lamanya tergantung dari eskalasi dari package yang dimasukin. Kalau saya tidak menentukan package-nya. Yang saya tentukan adalah saya mau seperti ini. Kalau hasilnya itu sepertinya misalkan itu adalah masuk kasus yang kompleks, ya saya mau tidak mau harus bayar yang kompleks. Saya nggak bisa paksakan kasus kompleks, tolong dong lainnya lebih dari ini supaya harganya jadi lebih murah. Ya hasilnya juga akan jadi kompromis nanti. Ya, karena itu nanti masing-masing akan memiliki memiliki konsekuensinya sendiri gitu loh. Ya. Ini ada yang tanya, apakah kasus skeletal bisa dikoreksi dengan aligner? Saya rasa ini kan balik lagi ke diagnosis gitu ya, balik lagi ke diagnosis. Untuk kasus-kasus tertentu yang skeletalnya sampai batas apa, ya kan? Kalau misalkan saya pernah ada satu pasien, dan ini dirawat di Korea, ya, dia lakukan orthognathic surgery karena kasusnya skeletal. Dia lakukan orthognathic surgery. Setelah orthognathic surgery, dia lakukan pemasangan clear liner untuk merapikan giginya dan oklusinya. Itu pada saat itu dia pakai Invisalign. Jadi mereka setelah orthognathic surgery, mereka pakai Invisalign, mereka kontrol ke saya waktu itu, dan saya sempat pasang implan beberapa di kasus itu karena memang giginya sudah hilang dan memang tahapnya seperti itu. Jadi berkombinasi bisa, tapi kalau apakah kasus skeletal bisa diselesaikan dengan clear liner? Kalau murni clear liner saya rasa nggak bisa. Tapi kalau misalkan seperti tadi dikombinasikan dengan menggunakan misalkan dengan rapid palatal expander gitu, itu dikombinasikan dengan light mungkin bisa. Jadi seperti saya katakan bahwa clear liner ini kan bukannya suatu
sesuatu yang magic gitu ya, bukan. Tapi ini kan tools yang digunakan, ibaratnya kayak kita mau pergi ke mall, kita mau naik apa? Mau naik taksi kah? Mau naik Grab kah? Mau naik bajai kah? Itu cuma sebagai pelaannya aja. Ya kalau memang jalannya ditutup, mau naik apa juga nggak bisa gitu loh. Jadi jangan dipikirkan bahwa dengan clear liner semua case bisa diatasi gitu. Bukan ya. Jadi kalau skeletal ya treatment plan-nya tetap sama, tinggal nanti mau menggunakan toolsnya apa. Bisa nggak tools yang tadinya pakai misalkan conventional braces-nya ini digantikan dengan clear liner? Mungkin aja bisa, mungkin juga tidak gitu ya. Jadi tergantung dari kasusnya ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, memasang attachment biar ditempel. Oke. Ini satu yang saya senang dari clear liner ya, yang tos ya. Misalkan saya pakai clear liner dari lain, misalnya entah dari Invisalign, One Smile gitu ya. Saya pakai selalu, biasanya kita selalu mengalami seperti apa ya, overfill dari attachment-nya, kelebihan gitu ya, kelebihan sampai menutupi giginya gitu kan. Nah, ini yang saya senang dari TOS karena dia menggunakan satu bahan yang lain untuk di attachment-nya itu. Jadi kalau kita gunakan biasanya saya gunakan flowable composite. Kalau untuk ini saya gunakan flowable composite, kan kita harus tahu yang agak rigid, dan kita taruh itu dengan benar di gigi. Waktu kita press, ini kelebihan ini benar-benar akan keluar dari giginya ya. Asal kita betul ya, setiap sebelum di curing kita press itu di attachment tray-nya, kita press yang betul, kita curing, dibuka, dan itu bentuknya akan bagus banget kan. Material yang digunakan untuk attachment sheet-nya itu berbeda dengan liner yang pernah saya coba gitu loh. Ya, so far saya nggak pernah bermasalah dengan ini dan pernah nempel karena dia bahannya juga fleksibel, dibersihkannya juga mudah. Saya rasa itu kelebihannya. Boleh coba lah nanti mungkin kalau sempat saya akan bikinin satu cara gimana untuk nunjukin bagaimana masang attachment di attachmentnya dengan TOS gitu ya. Nanti saya share ke TOS untuk mereka bisa share ke teman-teman sekalian gitu. Oke, ini pertanyaan lain. Pasien saya kuliah di luar negeri, telah pasang dengan attachment, beberapa attachment pecah, apakah pengaruh nantinya? Otomatis pengaruh. Jadi pergerakannya jadi tidak maksimal ya, tapi bukan tidak bergerak, tapi jadi berkurang kepaksaannya gitu aja ya. Memang itu dia yang kita bilang, kalau pasien ini tidak kontrol ke kita, terus dia cuma pakai application nunjukin, kalau ada yang lepas, terus gimana? Kan tetap nggak bisa dia papain kalau dia nggak datang gitu ya. Jadi saya tetap mereka datang, karena kalau mereka datang kita bisa sampai ada attachment yang lepas, kita bisa pasang kembali supaya peralatan tetap dalam track yang betul gitu. Oke, ini pertanyaan lain yang terakhir kali ini ya. Untuk yang tadi alignment stuck, maksudnya bukan nggak bisa dibuka, maksudnya tahapannya stuck, nggak bisa naik ke karena ada salah satu attachment yang selalu kurang fit dengan linernya. Diperpanjangnya penggunaan liner sampai 14 hari, apakah tidak bisa fit? Apa yang harus dilakukan? Oke, kasus ini mungkin aja terjadi, tapi saya bilang kalau dari pertama dia pakai fit, nggak mungkin nggak fit kalau dia terus ya. Kalau dia nggak fit, berarti ada kemungkinan satu, waktu kita pasang attachment, posisi attachmentnya tidak sesuai dengan posisi liner. Karena apa? Pasang attachment itu kan juga harus fit. Maka itu pada saat kita pasang attachment itu benar-benar ditekan dengan pas. Karena kalau nggak pas, di ketinggian sedikit, ini liner ini tidak akan masuk karena dia sudah nyangkut di attachment, tapi tidak turun ke posisi yang seharusnya. Ya, jadi itu yang mungkin membuat si attachment itu nggak pas. Ya. Kalau sampai kepaksa, ya attachment coba dibuka, benar masih bisa fit ya tanpa attachment. Kalau memang bisa fit, berarti ada yang dengan posisi attachment-nya. Ya.
Oke, ini ada usul untuk diadakan hands on. Coba ditanyakan dengan tasnya ya. Oke, yang di chat saya sudah jawab semua. Masih ada yang mau ditanyakan? Selamat malam, Dr. Roni. Ya. Iya, saya dengan Nafisa, Dok. Terima kasih atas presentasinya. Dok, yang mau ditanyakan adalah pada saat pasien ada dengan pos perawatan PSA, terus kalau nggak dengan crown atau ada bridge di sana, atau tadi kan dokter ada implan juga itu, bagaimana penanganannya, Dok? Harus seperti apa? Nah, berikutnya, Dok, untuk yang tadi IPR kalau kita IPR-nya kurang seperti apa? Kalau kita IPR-nya berlebihan itu juga seperti apa ya, Dok? Kalau berlebihan agak repot juga, bisa jadi spacing gitu ya, Dok. Kalau kita pakai konvensional bisa kita tarik pakai power chain. Nah, kalau ini seperti apa ya, Dok, untuk mencegahnya? Terima kasih, Dok. Oke, jadi kalau misalkan IPR ya sebisa mungkin IPR jangan kelebihan, tapi ya emang nggak mungkin banget IPR itu persis 100% 0,3 fit banget atau itu nggak akan mungkin ya. Tapi namanya kan liner ini kan juga saya bilang kalau menggunakan sheet yang elastik, dia kan saat dia menarik, dia push gitu, push ini akan membuat dia sedikit juga lebih rapat. Kecuali diminta IPR-nya 0,2, kita IPR-nya 0,5, ya itu pasti akan ada spacing. Tapi kalau kita mintanya 0,3 ya jadinya 0,35 atau mendekati 0,4 itu oke. Tapi kalau jadinya 0,25 berarti kurang, pergerakan ini masih agak tertahan kan. Jadi seperti maka itu kita mesti satu waktu habis IPR kita ukur betul. Ya oke. Ini kan ada untuk spacer measure kan. Itu kalau dia sampai seret banget, kita harus buat sedikit lurus. Jangan benar-benar seret gitu kan. Jadi kan juga nanti kita punya kesempatan untuk refinement di mana kita sudah tidak ada lagi lakukan IPR kan. Bukunya sudah align, cuma ada space sedikit-sedikit, nanti itu kegunaannya pada saat kita, makanya selalu sebenarnya kita di TOS ini, kalau dikoreksi kalau saya salah, kita tuh selalu dapat namanya retainer. Tapi retainer ini selalu saya minta jangan buatkan dulu untuk pasien saya. Saya selalu minta retainernya jangan dibuat dulu, nanti pada saat saya finish, ya kan, saya sudah selesai, saya akan scan untuk kembali dibuatkan retainernya. Jadi saya minta jangan buatkan retainer untuk kasus saya, gitu. Kalau dikasih retainer ternyata nanti udah selesai, paketnya selesai nih, tapi masih ada yang kurang, retainer nggak kepakai mubazir kan. Jadi saya bilang tolong saya jangan retainer. Asal kamu catat aja, saya tetap dapat retainer. Saya akan minta retainernya nanti setelah saya benar-benar saya selesai. Kalau ada refinement, saya sudah refine dan sudah bagus, saya akan scan, tolong buatkan retainer. Ya, jadi terus juga udah oke kalau saya minta seperti itu gitu. Ya, coba nggak ditanyakan aja dengan tosnya. Karena saya bilang agak mubazir, kan misalkan ternyata belum maksimal, retainernya sudah dibuat, kan nggak kepake, nggak bisa dipakai gitu loh. Jadi saya bilang lebih baik jangan bikinin saya retainer sebelum saya minta retainernya gitu. Ya, terus tadi apa pertanyaannya ya? Kalau ada implan gitu ya. Oke, sebenarnya gini, kenapa kita selalu mengirimkan data itu selengkap mungkin? Contohnya foto, ya kan? Terus X-ray. Karena di X-ray itu akan terlihat, oh kalau ada implan atau ada bridge. Di daerah itu pasti tidak akan di-planning dipasang attachment. Juga tidak akan di-planning untuk gigi itu bergerak. Jadi gigi itu akan hanya tertutup oleh liner, tapi dia tidak akan dilakukan pergerakan. Jadi makanya kenapa pada saat kita mengirim data itu, datanya harus detail. Karena data detail membuat kita bisa menentukan, atau si pihak manufacturer bisa menentukan pada saat dia daerah mana yang bisa kita gunakan sebagai encourage, daerah mana yang saya bisa gunakan untuk pasang attachment untuk sebagai encourage, atau daerah mana yang saya nggak perlu encourage di sini karena ini sudah bridge, saya hanya perlu cover aja cuma untuk retention aja gitu ya. Jadi makanya kirim data selengkap mungkin, sejelas mungkin dan sedetail mungkin. Jangan scan-nya banyak bolong-bolong, terus
cetakannya juga nggak bagus, itu yang akan membuat kita kesulitan atau pihak manufacturer juga akan sulit dalam melakukan proses pembuatan 3D simulation-nya gitu. Oke? Terima kasih Dokter Roni. Mungkin Ya. yang ingin ditanyakan kembali. Yang sudah tidak ada ya, bisa kita akhiri webinar pada hari ini. Terima kasih Dokter Roni dalam kesempatan ini untuk sharing presentasi dan lecture-nya. Semoga menjadi pengetahuan yang baru serta bermanfaat bagi para dokter. Oke.